kalau biaya pendidikan saat ini di Universitas ABC itu adalah sebesar 600 juta rupiah selama 4 tahun ya guys. Nah, dengan inflasi pendidikan adalah 15% per tahun. Periodenya yaitu 16 tahun. Kan Andi saat ini usianya itu 2 tahun. Akan kuliah nanti di umur 18 tahun. Jadi jarak waktu dari saat ini ke masa depan adalah 16 tahun. Jadi compoundingnya ini ya guys, kita ganti jadi annually. Oke. Terus setelah itu kita klik oke. Terus setelah itu kita klik feature value-nya nanti di umur 18 tahun. Andi membutuhkan uang sebesar 5 miliar guys. Feature value-nya 5 miliar. Jadi Bapak Indra ini akan menganggarkan uang setiap tahunnya itu untuk mencapai 5 miliar nanti di saat Andi berusia 18 tahun itu berapa. Jadi kita akan cari sekarang ya guys. Dengan Bapak Indra itu dia ingin berinvestasi di reksadana dengan return 9% ya guys. Periodenya tetap sama 16 tahun saat Andi berusia 2 tahun, waktunya sampai nanti Andi berusia 18 tahun, 16 tahun ya guys. Compoundingnya tetap annual ya guys, karena per tahun dengan mode begini. Karena awal tahun Bapak Indra ingin berinvestasi, yaitu sebesar paymentnya 156 juta ya guys. Oke. So thank you so much guys, this is my tutorial. Oke guys, gue akan gambar di sini bagaimana skenario jangka panjang si Bapak Indra ini. Dia berinvestasi 156 juta per tahun dengan return 9% sesuai dengan profil risiko ya. Risiko klien si Bapak Indra ini bisanya di reksadana gitu guys. Jadi beliau nabung tiap tahun 156 juta sampai akhirnya di saat Andi berusia 18 tahun. Goalnya si Bapak Indra ini dengan Andi itu, cita-citanya Andi juga ya, mau masuk Universitas ABC itu tercapai guys. Nah di sini gue mulai dari Andi, mulai dari usianya tadi yang gue bilang 2 tahun ya, kita hitung 2 tahun sampai umur 18 tahun. Terus nanti di bawahnya ini gue akan gambar si Bapak Indra. Kita semisalnya saja Bapak Indra ini dia berusia 32 tahun ya guys, dengan si anaknya Andi yang berusia 2 tahun. Jadi kita mulai dari Bapak Indra usia 32 tahun. Jadi pada saat Andi berusia 18 tahun, si Bapak Indra ini juga berusia 48 tahun guys. Oke, di sini gue beda-bedain warnanya biar kalian itu bisa jelas gitu ya, bisa lihat, bisa membedakan aja gitu guys. Ya pas ya, 44, 45, 46, 47, 48 tahun ya. Ini untuk umur mereka ya guys, aku gambar. Beliau berinvestasi nih tiap tahun, rajin tiap awal tahun, setor, invest 156 juta ya, biar goalnya ini 5M tercapai guys. Dia invest terus, rajin. Dia rajin sampai akhirnya goalnya tercapai guys. Tiap awal tahun, tiap tahun dia invest 156 juta dengan returnnya
9%. Akhirnya si Andi, anaknya ini bisa masuk kuliah di Universitas ABC itu. Sesuai harapan si Bapak Indra dan cita-citanya si Andi, guys. Nah, ini skenario jangka panjang ya, guys. Next, gue akan jelasin gimana skenario jangka pendek. Iya, hidup kan tidak ada yang tahu ya, guys. Dalam perjalanan hidup tidak ada yang tahu. So, planning kita harus siapkan ya, guys. Sama juga gue akan gambar umurnya si Andi dulu ya, guys. Mulai dari 2 tahun sampai 18 tahun juga, guys. 18 tahun. Next, Bapak Indra juga berusia 32 tahun, sama guys, sama. Ini aku gambarin aja gimana kalau misalnya tiba-tiba risiko datang. Kan kehidupan tidak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya risiko datang itu gimana? Berapa yang terkumpul begitu, guys, kira-kira. Apakah si Andi ini kalau misalnya kita cuman hanya tahu berinvestasi dan kita tidak punya manajemen risiko ya, guys, like asuransi, si Andi ini bisa nggak dia akan sekolah di Universitas ABC sesuai dengan cita-citanya dia, dengan harapan si Bapak Indra. Nah, di sini gue akan gambarin umur si Bapak Indra ya, guys. Empat puluh lima, 46, 47, 48. Nah, di sini teman-teman, guys, kalian bisa lihat gue akan gambarin ini Bapak Indra dia investasi tiap tahun juga sama seperti atas, tiap tahun ini beliau investasi 156 juta per tahun. Tiba-tiba di umur 42 tahun beliau disayang yang maha kuasa, disayang sama Tuhan, akhirnya meninggalkan sebuah keluarga di umur 42 tahun ini, guys. Dimana hasil investasinya yang terkumpul itu kalau kita hitung adalah 2 miliar. Kalian hitung lagi sesuai kayak financial calculator itu yang aku udah ajarin, yang gue ajarin itu, guys. 2 miliar ya, jadi menurut perhitungan udah 2 miliar yang terkumpul. Ternyata itu kan nggak cukup, berarti sangat sekali kurang 3M ya, guys, untuk si Andi ini bisa kuliah di Universitas ABC-nya. Itu, guys. Jadi kalau begitu harapan si Bapak Indra yang ingin Andi kuliah di Universitas ABC dengan cita-citanya Andi itu tidak tercapai karena di sini uangnya hanya terkumpul 2 miliar, guys. Nah, fungsi asuransi di sini ketika terjadi risiko ini 5 miliar harus cair. Mau umur berapa kita terjadi risiko 5 miliar bisa cair, anak tetap bisa sekolah. Jadi fungsi asuransi itu ada atau tidak adanya orang tua, anak tetap bisa meraih cita-cita mereka dan tetap bisa melanjutkan pendidikannya. So guys, prioritaskan asuransi. Next, kalian bisa ikuti dengan investasi atau
secara berdampingan juga bisa. Kalau kalian membayar premi asuransi juga punya kalian, di samping itu ada mau berinvestasi is good. Yang penting kalian harus punya manajemen risiko asuransi. Oke guys, thank you so much.